Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Elvirandini dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan sedikit mengenai bab 3, yaitu kritis mengulas buku melalui resensi. Baik, langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu ada pengertian. Pengertian resensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan tentang sebuah buku atau bisa juga disebut dengan ulasan buku, yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu resensi atau resenso dari bahasa Latin. Artinya memeriksa kembali, menimbang, ataupun menilai. Penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruknya karya secara objektif. Lalu yang kedua ada tujuan. Untuk tujuan resensi ini yang ada 6. Yang pertama itu menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku atau mengetahui buku ini. Yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui oleh khalayak umum. Yang ketiga, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Yang keempat, menghargai keunggulan penulisan sebuah buku. Yang kelima, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan ataupun sistem dari penulisannya. Dan yang terakhir ada memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. 3 ada fungsi. Fungsi resensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fungsi bagi penulis. Bagi penulis, fungsi dari resensi ini untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis atau memperoleh opini maupun sambutan dari masyarakat. Lalu yang kedua ada bagi penerbit. Bagi penerbit, fungsi resensi ini berfungsi untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan, juga memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkan, juga mendapatkan umpan balik serta saran demi kebaikan buku. Dan yang ketiga ada bagi penerbit media massa. Bagi penerbit media massa, fungsi resensi ini sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Para pembaca menggunakan resensi sebagai sumber informasi mengenai kualitas sebuah buku. Lalu yang keempat ada perbandingan sistematika. Pada perbandingan sistematika resensi ini, resensi itu termasuk salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang populer ataupun terkenal yang memiliki aturan-aturan penulisannya tersendiri. Setiap media massa memiliki pola atau gaya resensi tersendiri atau berbeda-beda, intinya masing-masing, karena kita punya selera yang berbeda. Unsur-unsur tersebut meliputi judul, identitas atau data buku, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Lalu yang kelima ada perbandingan teks resensi. Pada perbandingan teks resensi ini hampir sama dengan isi dari perbandingan sistematika sebelumnya, yaitu teks resensi dapat dibandingkan dari segi penyajiannya. Unsur-unsur atau struktur yang harus diperhatikan saat membandingkan teks resensi yaitu judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi yang berupa sinopsis, kelemahan, kelebihan, dan juga penutup. Lanjut yang keenam adalah analisis kebahasaan. Pada analisis kebahasaan ini yang pertama ada istilah. Menurut KBBI, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkesimpung dalam bidang yang dimaksud tersebut. Ada contohnya itu pada bidang sastra ada kata ditikom, plot, dan balada. Untuk kesenian ada kata dalang, gestur, dan intonasi, dan untuk ekonomi ada agen, devisa, dan inflasi. Lalu yang kedua ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang berguna untuk menggantikan suatu nomina ataupun frasa nomina. Di sini ada pronomina persona pertama. Pronomina persona pertama, kata tunggalnya ada saya, aku, dan daku. Untuk kata jamak ada kami yang bersifat eksklusif dan kita yang bersifat inklusif. Lalu ada pronomina persona kedua. Pronomina persona kedua ini kata tunggalnya ada engkau, kamu, anda, dikau, dan kau. Lalu untuk pronomina persona ketiga, kata tunggalnya ada ia, dia, beliau. Dan kata jamaknya ada mereka yang bersifat netral. Ada pronomina pemilik.
Untuk pronomina pemilik atau kata ganti pemilik ini digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Contohnya ada ku, mu, nya, kami, dan mereka. Dan biasanya contoh-contoh kata ini digunakan di akhir kalimat atau di akhir sebuah kata. Lalu ada pronomina petunjuk. Nah, pronomina petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Kata-kata yang digunakan untuk pronomina petunjuk ini ada 7. Yang pertama ada ini, itu, situ, sini, begini, anu, dan juga demikian. Lalu ada pronomina penanya. Untuk pronomina penanya ini digunakan sebagai penanda pertanyaan untuk menanyakan orang, benda, barang, pilihan, sebab, waktu, tempat, cara, ataupun jumlah. Contohnya, contoh katanya ada siapa, apa, mana, mengapa, kapan, apabila, bila mana, di mana, dan dari mana, bagaimana, berapa, dan keberapa. Lalu ada pronomina penghubung. Pronomina penghubung ini digunakan sebagai penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh kalimatnya adalah yang. 3 ada kata konjungsi. Konjungsi atau kata tugas atau juga kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Contohnya ada dan, atau, dan juga tetapi. Lalu ada konjungsi subordinatif. Ada contoh katanya jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, dan sementara. Lalu ada kata konjungsi korelatif. Contohnya ada baik maupun, baik, melainkan, tidak, tetapi. Lalu ada konjungsi antar kalimat. Contohnya sebaliknya, di samping itu, dan selanjutnya. Yang keempat ada ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini digunakan untuk mengamati kesamaan dan perbedaan pada dua hal berbeda. Biasanya ditandai penggunaan kata daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengannya, seperti, dan serupa dengan. Kelima, ada kata kerja material dan relasional. Untuk kata kerja material ini menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan dan minum. Sedangkan kata kerja relasional berfungsi membentuk predikat nominal dan membantu memperjelas predikat. Contoh kopulatif atau predikat nominal yaitu bernama dan menjadi. Lalu untuk contoh kata bantu atau membantu memperjelas predikat ada yaitu, pasti, harus, dan perlu. Lalu yang ketujuh ada konstruksi resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Konstruksi ini menyusun resensi dari sumber buku, kumpulan cerpen maupun novel. Berikut langkah-langkah membuat konstruksi resensi buku. Yang pertama ada membaca dan memahami isi buku. Yang kedua membuat judul yang menarik. Yang ketiga menyusun data buku. Yang keempat membuat pembukaan. Yang kelima membuat isi atau tubuh dari resensi. Dan yang terakhir ada membuat penutupan resensi buku. Lalu yang kedelapan ada pesan dan ulasan. Analisis pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, ataupun amanat yang disampaikan kepada ataupun lewat orang lain. Pesan biasanya berisi nilai-nilai yang baik sehingga dapat dijadikan teladan ataupun contoh. Pesan pada novel atau buku kumpulan puisi dapat kita analisis lebih dalam dengan cara yang pertama, mencermati pesan yang ditemukan. Yang kedua, menemukan bukti pendukung yang berkaitan dengan pesan tersebut. Dan yang ketiga adalah menganalisis pesan dengan mengaitkan peristiwa yang selama ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada ulasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan adalah kupasan, tafsiran, ataupun komentar. Ulasan buku juga sebagai pertimbangan mutu buku yang lebih ditekankan pada penilaian ilmiah dengan mengemukakan argumentasi. Ulasan buku disebut sebagai resensi. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengulas buku yaitu yang pertama, ada data buku. Yang kedua, pendahuluan berisi perbandingan karya sebelumnya. Yang ketiga, ada ulasan singkat tentang buku yang dibahas.
Lalu berikut adalah langkah-langkah untuk mengulas sebuah buku. Yang pertama, kita harus membaca dan memahami isi buku agar kita dapat mengerti lebih dalam tentang isi buku tersebut. Lalu yang kedua, menyampaikan atau menyajikan secara fisik buku tersebut. Yang ketiga, menggambarkan isi buku secara keseluruhan. Yang keempat, membahas dan mengkritik fisik buku. Yang kelima, memberi pendapat tentang kelebihan maupun kelemahan buku. Dan yang terakhir ada mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut. Sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kata-kata yang salah. Dan juga saya harap apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kalau begitu, saya Elvira Andini pamit mohon undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum.